Ente kok marah-marah? Hah? Ente tuh di Pengayom. Di mana? Lihat mana yang didukung dan mana yang enggak. Warga pendatang baru udah kosong, makanya. Kosong, gak ada yang sok, gak ada yang sok, gak ada yang sok di sini, gak ada yang sok di sini. Saya punya niat baik sama warga di sini. Ini dari klarifikasi nggak nih? Saya memberikan apapun tidak pernah ada yang kepentingan. Gak ada unsur politik saya di sini. Kejadian aslinya ketika dia pagi itu katanya alasannya menitipkan, padahal Ustadz bilang bahwa dia akan melaksanakan pemotong-potongan di Masjid Babul atau Ustadz. Saya terima dong, kan? Setelah saya terima, tiba-tiba jam 2 gitu saya terima ya. Tiba-tiba dia mau tarik kembali. Warganya sendiri aja pada nggak mau kok, alhamdulillah, welcome sama saya, nerima daging-daging saya semua. Saya nggak ada alasan apa, ditarik, ya saya bilang ya silakan. Saya nggak pernah minta korban untuk orang berkorban di sini atau apa, ya silakan ambil sendiri. Kalau katanya juga katanya salah miskomunikasi Pak, ada miskomunikasi. Sekarang bukan miskomunikasi, saya jelas dengan jelas saya bilang ketika beliau itu asisten rumah tangga beliau itu bilang, Pak tolong bantu dong. Ya untuk angkut itu kan sapinya berat. Saya bukan orang yang ahli di bidang itu. Ya kan saya menolak. Ya saya nggak mau. Datang lagi ke Pak. Nanti saya kasih uang. Saya bilang Mas, jangan kata uang rokok 100.000, 1 juta, 2 juta. Saya nggak mau. Jangankan 100 apa? 1 juta, 100 juta saya nggak mau. Jadi itu yang penyampaian. Iya, jadi iya. Dan tadi klarifikasi dari sopirnya katanya benar Pak. Saat asisten rumah tangga yang jadi kemarin kenapa dia bilang berpikiran bahwa saya minta 100 juta, bilangnya saya sama-sama. Berarti 3 kalian menilainya. Dan mungkin kalau mau jadi saksi, warga-warga di sini jadi saksi kok. Dari awal saya tinggal di sini, saya berhubungan dengan Pak Ustadznya itu, yang memang udah dari door to door, bukan baru sekarang. Tapi kalau keadaan di sini itu peraturannya adalah kalau memberikan sembako atau memberikan daging itu harus pamit sama Pak RT-nya atau kepada Pak Ustadznya. Tidak boleh bikin acara sendiri, terus bagi sendiri itu tidak boleh. Makanya itu yang dijelaskan. Dan ini salah pahamnya adalah saya itu kenapa kok nggak langsung aja dikasih alamatnya. Saya tuh teleponan langsung sama orang Brebesnya, sama orang yang jual sapi itu saya. Jadi nggak mungkin saya bilang bukan Dewi Persik. Orang saya ngomong itu Dewi Persik yang harusnya 170, dia kasih diskon 140 ke saya ceritanya. Ini saya Pak, biasalah namanya dagang-dagangan beli sapi, pasti teman-teman tahu kan kayak gimana. Ya udah cuma sebatas itu. Saya memang tidak kasih alamat rumah saya. Saya kasih alamatnya masjid sebelakang rumah aja ya Pak, biar nanti berhubungan dengan Pak Ustadz. Nah itu poinnya. Setelah itu nanti akan ada orang kita yang akan ngambil sapinya itu doang. Nah tapi sapi itu bukan untuk saya, untuk warga di sini, saudara-saudara saya. Dan itu saya lakukan bukan hanya sekali, tapi sudah dari tahun sebelumnya sudah pernah saya lakukan. Dan tidak ada politik-politikan, dan kami tidak ada nyebutin nama kubu lain dari dia, tidak ada sama sekali. Terus ketika saya tuh live dan akhirnya saya memberikan caption, karena di situ banyak sekali yang berkomentar tentang politik-politik. Akhirnya saya bilang, bertetangga apa di captionnya mah IG-nya biar saya nggak salah ya, captionnya ibu kan itu akhirnya di playingin victimi, kenapa nyolek manis. Terus saya kan memang benar bertetangga. Nah saya tulis di sini seperti ini, apa karena bertetangga sama Pak Anies Baswedan gitu doang. Terus kemudian banyak di situ bertebaran dan yang lain-lain ngomongin tentang politik. Jadi saya bingung gitu loh. Politik apa? Orang saya dari dulu mungkin kalau tanya sama warga nggak ada politik-politik, dan nggak ada menyebutkan nama kubu siapapun di kami, itu nggak ada. Nggak ada. Itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak? Tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan. Sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya. Bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu. Bilang sama bos kamu, warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu diiyakan sama Pak RT. Dan itu dia yakin, dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi.
Lah maksud saya cuma bilang, Bapak, bisa nggak Bapak tidak emosi, Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak. Bapak itu adalah Bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya, Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi. Ngomong masalah ras lah yang sebelahnya, kita orang Betawi. Nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik. Niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes gak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa ada yang bersikap yang kayak gitu. Kronologi Ketua RT tolak hewan kurban Dewi Persik hingga minta 100 juta. Dewi Persik terbelit kisruh saat hendak berkurban sapi di Idul Adha tahun ini. Pedangdut asal Jember ini mengaku hewan kurbannya ditolak oleh Ketua RT setempat, Malkan, hingga terlontar kata-kata kurang mengenakan dari Pak RT kepada Dewi Persik. Malkan yang ditemui awak media menceritakan kronologi awal dirinya dituding menolak hewan kurban yang dititipkan Dewi Persik. Malkan menjelaskan awalnya asisten rumah tangga ART Dewi Persik tiba-tiba menitipkan seekor sapi dan kambing di masjid. Namun beberapa jam kemudian sapi itu diungkat kembali. Melihat sapi yang dititipkan diambil kembali, Malkan mengaku heran sekaligus tersinggung. Pasalnya, di awal ia mendapat info bahwa sapi dan kambing itu akan dikurbankan di masjid yang dikelokannya. Kalau kayak gitu ada apa dong sama saya? Kalau ada sapi yang udah diserahin ke ente, tiba-tiba diambil, bagaimana perasaannya? Berasa ada yang buruk dong. Ada apa ini kok orang gak percaya sama saya? Ungkap Malkan ditemui usai mediasi Dewi Persik di kawasan Cilandak Kamis 29 Juni. Atas hal itu, Malkan pun memilih melepas tanggung jawab dengan enggan mengurusi sapi dan kambing milik Dewi yang dititipkan di masjid. Ia juga enggan memindahkan sapi milik Dewi dari masjid ke tempat lain. Malkan juga sempat berujar tidak mau membantu memindahkan meski diberi uang hingga 100 juta oleh Dewi Persik yang membuat hal ini menjadi gaduh. Harusnya kalau dia butuh komunikasi dong, dia mau nitip nggak komunikasi, tiba-tiba mau diambil nggak komunikasi, dia naruh di sini kita jagain. Apa itu bukan bentuk empati? Kalau dibilang saya nolak gimana? Kalau masalah amanah silahkan tanya ke warga biar mereka yang menjawab lanjutnya. Malkan pun berharap masalah ini bisa segera tuntas, apalagi Malkan menyebut momen Idul Adha adalah momen sakral bagi umat muslim. Kalau saya pengennya selesai karena Idul Adha ini hari yang sakral bagi saya. Dengan disembelihnya hewan ini merupakan cerminan bahwa kita ini masih punya sifat-sifat kebinatangan yang haru dimusnahkan dari diri kita. Jadi saya nggak mau jadi manusia tapi masih memiliki sifat kebinatangan.